Halo Music Lover, apa kabar? Ketemu lagi sama gua Glenn dari Sinfonia Musik. Dan ini adalah KZ ESX. KZ ini katanya yang dikeluarin atau dirilis KZ untuk merayakan 10 tahunnya KZ Audio. Nggak usah lama-lama, langsung kita bahas. Seperti yang di opening gue kasih tahu Music Lover, ini KZ ESX ini memang diproduksi dan dikeluarkan KZ Audio khusus benar-benar untuk merayakan ulang tahunnya yang ke-10 tahun. Nggak kerasa KZ ternyata sudah 10 tahun loh. Gue ingat mungkin sekitar tahun 2015 pertama kali gue kenal KZ, itu KZ ZS3. Dan sampai sekarang variannya udah banyak banget. Pada saat itu kita terkaget-kaget dengan KZ yang modelnya menarik, teknologinya canggih, tapi harganya affordable banget. Ternyata memang akhirnya dia udah berkembang sampai sejauh ini. Dan ini yang mereka keluarkan untuk merayakan ulang tahunnya, yang punya spek seperti ini. Yang pertama tentu saja harganya Music Lover. Harganya hanya Rp239.000, menggunakan single dynamic driver dengan ukuran 12 mm. Sensitivity-nya 111,5 dB, impedansinya 22 ohm, frekuensi respon 20 Hz sampai 40.000 Hz, menggunakan jack 3,5 mm. Pinnya menggunakan 2 pin, ukuran 0,75, tipe C, panjang kabelnya 125 cm. Untuk paket penjualannya, sekarang kita masuk ke desain dan build quality-nya Music Lover. Memang ini kelihatan banget kalau KZ serius banget untuk memproduksi ini. Mungkin karena merayakan ulang tahunnya yang ke-10 itu ya. Dari boxnya aja Music Lover bisa lihat, ini udah ada kayak koin gitu. Ya, ini koinnya dari logam warna gold. Ada tulisan 10 di satu sisinya dan logo KZ. Dan ada tulisan KZ akustik, www.kztws.com di sisi yang lainnya. Nah sekarang kita akan mulai ngebahas secara detail dari desain dan build-nya. Kita mulai dari paling bawah, dari jack-nya nih Music Lover. Jack-nya sebenarnya cukup standar sih. L-shape, gold plated, 4 pole, jadi ada mic-nya nih pasti. Menggunakan kabel copper, kemudian silver plated. Sleeve-nya itu plastik warna bening, jadi Music Lover bisa lihat bagian dalam kabelnya yang warna silver. Untuk splitternya warna bening cukup sederhana. Mic-nya juga hanya menggunakan mic dengan satu tombol, seperti KZ yang lain. Naik di bagian atas, konektornya menggunakan konektor 2 pin ukuran 0,75 Type C dengan cover warna bening, jadi kita bisa juga melihat bagian dalamnya. Nah Music Lover, yang paling unik itu di bagian buds-nya. Memang kelihatan banget kalau KZ lebih serius di bagian sini. Nah yang paling gua rasa itu kalau gua angkat ya, ini sedikit lebih berat dibanding IMKZ single dynamic yang lain seperti ZS3, EDX, EDX Ultra dan lain sebagainya. Dan juga bahannya kelihatannya lebih solid nih. Nah di bagian faceplate-nya itu dari logam, ini kayaknya logam aluminium dengan desain tekstur garis-garis warna hijau yang menarik. Di bagian sampingnya ada logo KZ dan tekstur seperti kotak-kotak kecil dan ada grill warna kuning di bagian dalamnya. Untuk shell-nya ini kerasa seperti bahan akrilik. Ya, jadi agak sedikit lebih tebal dibanding yang biasa. Warna bening, kemudian nozzle-nya itu dibuat nyatu dengan bagian shell-nya. Jadi nggak kepisah seperti KZ-KZ yang lain. Sedangkan bore-nya ini yang ukuran agak gede. Di bagian filternya itu bentuk grill yang rapi banget. Sedangkan untuk tipsnya berbahan silikon, kerasa lembut, warna putih. Untuk overallnya ini kerasa banget, detailnya rapih dan bagus banget nih. Untuk desain dan build-nya gue akan kasih poin 8,5. Memang kelihatan banget bahwa KZ memang serius banget untuk menggarap desainnya. Untuk fittingnya, nah gue nggak pernah ada problem dengan fitting KZ ataupun produk-produk dari Chi-Fi. Nah sama seperti ESX ini, di kuping gue ceilingnya dapat, isolasinya dapat, dan cukup nyaman. Sekarang kita akan dengarkan sampling mic-nya. Halo Music Lover, ini adalah rekaman mic dari IM KZ ESX. Rekaman mic dari IM KZ ESX. Untuk mic-nya, menurut gue ini termasuk yang clear, jernih. Tapi powernya ya cukup aja menurut gue. Sekarang kita masuk ke sound quality-nya Music Lover. Music Lover bisa lihat di frekuensi respon. Nah, untuk sound quality-nya sebenarnya arahnya masih sama atau masih mirip dengan KZ-KZ yang lain. Ya, cenderung V-shape atau ngejar mungkin Harman respon. Yang sedikit membedakan itu di bagian high-nya yang agak halus menurut gua. Jadi biasanya kan kalau KZ-KZ itu agak cenderung pedes, kemudian mungkin ada yang bilang itu kayak metalik gitu ya, bagian high-nya atau di bagian treble-nya. Nah, ini sedikit berbeda Music Lover.
Nah, untuk detailnya seperti ini nih. Bassnya termasuk gede, deep, punch. Menurut gua ini bass yang akan disukai oleh bass head. Impact-nya juga kerasa, berbody, tebel, punch lah pokoknya. Jadi bassnya ini oke lah. Nah, untuk bagian mid-nya cenderung agak mundur. Ya, Music Lover bisa lihat juga di frekuensi responnya kan. Nah, tapi walaupun mundur, gua ngerasa ini masih cukup tebal, cukup clear, dan cukup jernih untuk di bagian mid-nya. Untuk bagian high-nya atau treble-nya, ini yang tadi gue bilang, biasanya kan KZ cenderung extend tuh. Memang pasti open dan airy selalu, itu karakternya KZ. Tapi beberapa orang ngerasa ini pedes, kemudian kadang picky, kemudian ada yang bilang juga agak metalik. Tapi untuk ESX ini agak berbeda Music Lover. Kayaknya KZ memang agak serius menggarap juga untuk sound quality-nya. Jadi dibuat lebih smooth, lebih halus, lebih forgiving lah untuk treble-nya. Menurut gua untuk tuningnya ini rasanya akan cocok untuk berbagai genre, alias all-rounder nih. Sedangkan untuk teknis suaranya, nah ini kan harganya 239.000 Music Lover. Jadi kita akan bandingkan atau kita akan cerita tentang harga yang sesuai dong, yang harganya 200 ribuan. Untuk detail, clarity, dan resolusinya, menurut gua ini untuk kelas 200.000 oke loh. Ya, dapat untuk detailnya dengan bagus, mikro detail dapat, resolusinya juga gambar-gambar suaranya semua jelas banget. Sedangkan untuk soundstage-nya menurut gua untuk kelas 200.000 ya, termasuk presisi, ya, positioning, pinpoint dari arah instrumen itu kedengarannya dengan jelas di masing-masing posisinya. Sedangkan 3D imaging, gua ngerasa cukup lega. Cukup wide-nya kerasa lebar, depth-nya juga ada, height-nya juga kerasa. Untuk separasi instrumennya juga kepisah-pisah, aman banget, nggak ada yang numpuk sama sekali. Noise floor aman, gua nggak ngerasa ada noise yang mengganggu, clean, black background. Kesimpulannya Music Lover, KZ ESX ini yang katanya diproduksi untuk merayakan ulang tahun KZ yang ke-10, memang terlihat banget bahwa mereka serius. Yang paling gue notice itu yang pertama, itu dari desain dan build-nya. Itu memang agak sedikit berbeda dibanding yang lain. Gue ngerasa ini desain KZ untuk kelas 200 ribuan yang paling oke. Build-nya juga kerasa solid banget loh. Agak berbeda dengan yang kelas 200 ribu yang lain. Suaranya juga cukup serius digarap sama KZ. Untuk kelas 200 ribu punya teknis yang baik, tuning yang oke, dan ya menurut gue ini bisa dibilang bisa kita pakai untuk berbagai kegiatan. Mau itu dengerin musik, all-rounder, mau nonton film, mau main game, kayaknya oke aja semuanya. Dan tentu saja poin yang paling menarik harganya Music Lover. Dari suara yang bagus, desain dan build yang bagus, itu biasanya kan harganya pasti tinggi. Dan ternyata KZ ngejual ini cuma di kisaran 200.000. Kayaknya sih, menurut gua nih ya, ini pendapat gua tapinya ya, bisa dipertimbangkan loh untuk kelas 200 ribuan untuk mulai ngelirik-ngelirik ESX ini. Ya, tapi kan itu kan pendapat gua. Bagusnya cobain sendiri dong, audisi sendiri dan percaya sama kuping sendiri. Oke, kayaknya itu aja dari gua hari ini. Kalau suka dengan channel ini, like, comment, share, subscribe, dan ingat juga untuk nyalakan loncengnya. Oke, sampai ketemu lagi. Dadah!